Bab 121. Nama, Penguasa Dunia. Aku menjadi penguasa gurun sejak awal. Penulis, Ikan Mas Meniup Gelembung. Plus mematikan mengatur ulang. Penerjemah, Terjemahan Perahu Naga. Editor, Terjemahan Perahu Naga. Penguasa elemen api, Aula Arcana akan runtuh. Haruskah kita meninggalkan tempat ini terlebih dahulu? Richard menahan emosi di dalam hatinya dan berkata dengan rasional. Jika bos ini bisa selamat dari keruntuhan di sini, pasukan kota Twilight mungkin tidak. Tubuh penguasa elemen api melonjak dengan energi yang agung. Perlahan-lahan ia menggelengkan kepalanya. Tanda seru, aku telah mengendalikan susunan sihir di dekat sini untuk sementara. Jangan khawatir, aku akan menerobos ruang dan mengirimmu kembali ke permukaan. Api yang terus-menerus di tubuhnya membentuk lautan api dan langsung menyelimuti seluruh tungku segera setelah penguasa elemen api selesai berbicara. Suhu meningkat hingga ekstrim. Elemen api di sekitarnya yang melonjak keluar juga ikut bergabung. Api yang mengerikan itu menyebabkan sinar cahaya di sekitarnya terdistorsi secara parah. Semuanya menjadi kabur. Semua orang hanya melihat api yang menyala. Namun, api yang tampaknya dapat melelehkan baja itu tidak melukai pasukan kota Twilight. Setelah api melonjak hingga batas tertentu, mereka melonjak keluar dan menyelimuti Richard. Richard merasakan api itu tidak lagi panas dan berubah menjadi energi tak berujung yang memasuki tubuhnya. Itu sama megahnya dengan ribuan air terjun gunung yang mengalir deras. Setiap sel dalam tubuhnya dengan gila melahap energi yang melonjak ke dalam tubuhnya. Dia merasakan kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Seorang penyihir dengan sosok yang kabur berdiri di atas pasir kuning, menghadapi pasukan ratusan ribu iblis. Penyihir itu melambaikan tongkat sihir dan langsung menyapu badai pasir yang mengejutkan di langit. Satu orang menghancurkan tentara yang tak terhitung jumlahnya di depan. Satu orang menghalangi 1000 tentara. Di bawah kota yang menjulang tinggi, tubuh seorang penyihir memancarkan cahaya kuning. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya bergulung seperti tsunami di saat berikutnya yang langsung menenggelamkan seluruh kota. Sebuah gunung tinggi yang terbuat dari pasir kuning muncul di tempat itu hanya dalam beberapa tarikan napas. Kota besar itu terhapus dengan paksa. Saat pemandangan yang mengerikan itu berubah, Richard mulai memahami cara mengendalikan sihir, pasir kuning, dan kekuatan gurun. 1. Energi yang tampaknya tak terbatas dari penguasa elemen api terlalu dibesar-besarkan. Itu memicu kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Di kedalaman garis keturunannya, kekuatan kemampuan bawaan penguasa gurun berangsur-angsur pulih dan mulai beredar dengan gila-gilaan. Tubuh Richard langsung berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Kerikil ini tampaknya telah terdistorsi secara khusus dalam api yang mengamuk. Richard, yang dengan gila-gilaan menyerap semua jenis energi dan pengetahuan, tiba-tiba mendengar pemberitahuan dari sistem. Ding, gelombang Anda berubah ke level langka, Yellow Sand Wizard. Kompatibilitas peringkat lebih dari 98%. Bakat dipicu, Desert Dominator. Level langka Yellow Sand Wizard mulai maju ke level yang mulia, Yellow Sand Lord. Harap pertahankan energi yang cukup. Tanpa energi, Anda akan gagal untuk maju. Peringkat, lanjutan. Petik 2. Richard melihatnya beberapa kali sebelum dia memastikan bahwa itu bukan kesalahan. Rasa terkejut yang kuat langsung melonjak ke dalam hatinya. Bisakah ini berhasil? Puji gurun, dia pasti telah mengunjungi Dewi Keberuntungan dalam mimpinya malam itu. Richard tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya bahkan setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam. Dia hanya menutup matanya pada akhirnya dan mulai melahap energi di sekitarnya. Fire Elemental Lord telah mengumpulkan energi yang sangat besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para penyihir telah memenjarakannya di sini untuk memurnikan bahan-bahan sihir dan membuat boneka-boneka ajaib. Itu akan menghabiskan energinya setiap hari. Namun, setelah menara penyihir runtuh, energi yang dikumpulkan oleh susunan sihir tidak lagi digunakan oleh siapapun. Penguasa elemen api hanya dapat menggunakan sebagian kecil kekuatannya saat di penjara. Selama bertahun-tahun, energi telah terkumpul di tungku. Sisanya masih dilebih-lebihkan bahkan ketika sebagian besar telah menghilang. Ini mirip dengan altar kristal pusat. Megah, bergelombang, seperti bintang dan laut, itu tak berujung. Pada saat ini, tubuh Richard menyerap energi dengan kecepatan pusaran air laut dalam.
Itu menjadi semakin cepat. Api di sekelilingnya tampaknya telah menghadapi badai saat mereka jatuh dengan liar ke arahnya. Energi yang membakar memperkuat setiap butir pasir di tubuhnya setelah transformasi pasir. Secara bertahap, butiran pasir itu menjadi sedikit panas. Kenaikan pangkatnya memiliki beberapa perubahan halus karena energi elemen api. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Tampaknya seperti sekejap, tetapi juga tampak seperti setengah abad telah berlalu. Richard merasa bahwa kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Baru kemudian tubuhnya berangsur-angsur tenang setelah menyerap energi tersebut. Saat dia membuka matanya, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding gelombang, kamu telah mengaktifkan kekuatan di kedalaman garis keturunanmu selama proses peningkatan peringkat. Kamu telah menyerap sejumlah besar energi elemen api. Penyihir pasir kuning tingkat langka telah naik ke peringkat yang mulia, penguasa pasir kuning. Karakteristik tambahan, tahan api. Semua kerusakan elemen api yang diterima berkurang hingga 50%. Akhirnya, naik peringkat, semangat Richard langsung membubung tinggi. Aura kuat seperti binatang buas terpancar dari tubuhnya. Kekuatan ribuan sungai mengalir mengintai di dalam tubuhnya. Selama dia mau, dia bisa meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi setiap saat. Pada saat ini, bahkan seseorang sekuat Sina dan 2 pahlawan mumi merasakan tekanan berat. Seolah-olah seseorang menekan pisau tajam ke tenggorokannya, dan aura mematikan bertahan di dalam hatinya. Richard tidak memperhatikan ini. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia perlahan membuka panel statistiknya. Richard Lord, Hero Unit, Level 6 Pahlawan Elit, kerusakan sihir meningkat 30%. Camp, Desert Camp Netral. Wilayah, Twilight City Kota Kecil Level 1. Struktur militer, kecil. Talenta Lord, Desert Lord, talenta pertumbuhan khusus. Saat ini peringkat B, keterampilan kepemimpinan, keterampilan khusus, biasa. Energi sihir, 1500, pulihkan 10 poin per detik. Pulihkan 30 poin per detik saat berdiri di pasir kuning. Pekerjaan, level mulia, Yellow Sand Lord biasa, kerusakan sihir meningkat 100%. Keterampilan, kontrol pasir kuning, di atas peringkat A, dapat dengan bebas mengendalikan pasir kuning dalam radius 200 meter. Konsumsi sihir terkait dengan jumlah pasir. Minimal 10 poin energi sihir per detik. Bumi berpasir, di atas peringkat A, dengan diri sendiri sebagai pusat, ubah radius 300 meter tanah pasir non-kuning menjadi pasir kuning. Durasi, 3 jam. Waktu pendinginan, 6 jam. Kondensasi pasir menjadi armor di atas peringkat A, memadatkan pasir kuning menjadi armor pertempuran dapat diterapkan pada diri sendiri atau pasukan dalam radius 100 meter. Durasi, 10 menit. Konsumsi minimal 100 poin energi sihir. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, semakin kokoh armor pertempuran yang dipadatkan. Generasi pasir di atas peringkat A setelah mati, dapat memadatkan pasir untuk hidup kembali dalam 10 menit. Waktu pendinginan, 3 hari. Badai pasir api, di atas peringkat A, menciptakan badai pasir dalam jarak 300 meter. Sejumlah besar kerusakan sihir api menghabiskan 50 poin energi sihir per detik. Resistensi api peringkat khusus, semua kerusakan elemen api yang diterima akan dikurangi hingga 50%. Harta karun strategis, gada sihir, 2 bintang, jubah misterius 2 bintang. Deskripsi, seorang penguasa gurun dengan kekuatan yang cukup besar dan bakat yang menguras tenaga. Level yang mulia, 5 keterampilan Beyond Areng. Jantung Richard berdebar kencang. Emosi dalam hatinya mencapai puncaknya saat ini. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya seperti pasir kuning menyala seperti api. Dia mengepalkan tinjunya. Cahaya itu menghilang. Dia telah menjadi puncak kekuatan pertempuran Twilight City sejak saat ini. Manusia, bakatmu telah melampaui ekspektasiku, kekuatan yang kau kendalikan sekarang sudah cukup untuk membuat manusia tercengang. Penguasa elemen api mengamati Richard dan berkata dengan suara rendah dan teredam. Awalnya aku berencana memberimu 3 mantra tingkat B. Tapi kau jelas tidak akan bisa menggunakannya sekarang. Setelah merenung sejenak, penguasa api melanjutkan. Dengan bakatmu, kau pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Aku memiliki keterampilan tingkat A yang cocok untukmu. Apakah kau bersedia menukar 3 mantra tingkat B untuk itu? Richard menatap tubuh api yang besar itu dan menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia mengangguk dengan tegas. Penguasa elemen api,
ketulusanmu lebih menyilaukan daripada matahari. Aku percaya padamu. 1. Richard menerima misi untuk menyelamatkan lawan penguasa itu dan melepaskannya. Itu tidak diragukan lagi adalah misi yang paling memuaskan sejauh ini. Penguasa elemen api ini adalah bintang keberuntungannya. Penguasa elemen api, yang suasana hatinya lebih baik daripada Richard, mengangguk dengan gembira. Lambaian tangan penguasa api itu kembali mengalirkan energi api yang tak ada habisnya ke dalam tubuh Richard. Kekuatan khusus tertentu mulai bangkit. Setelah waktu yang lama, Ding Gelombang Anda telah menerima hadiah dari penguasa elemen api. Anda telah memahami keterampilan baru, mantra ganda. Mantra ganda, melampaui peringkat A, dapat merapal 2 mantra pada saat yang sama. Apakah keterampilan ini? Itu adalah keterampilan yang sangat kuat yang hanya dapat dikuasai oleh perapal mantra luar biasa di atas level 20. Deskripsi terperinci tentang keterampilan ini muncul di benak Richard. Itu adalah keterampilan yang tercatat di situs web resmi, Era Cemerlang. Dia mengamati penguasa elemen api dengan saksama. Seberapa kuat penguasa ini? Pada level 18, ia dapat menguasai keterampilan yang hanya dapat dikuasai oleh orang luar biasa di atas level 20. Ketika Richard sadar kembali dan melihat keenam keterampilan melampaui peringkat A pada panel atribut, pikirannya tidak dapat menahan diri untuk tidak goyah. Jika dia tidak berhati-hati, sepertinya dia telah menjadi bos. Siapa yang mengira ekspedisi reruntuhan ini akan menghasilkan panen yang begitu besar? Pangkat yang mulia, kata-kata ini sudah cukup untuk mewakili segalanya. Penguasa elemen api merasakan perubahan aura Richard dan perlahan menahan api yang tersebar. Kristal gelap itu melayang turun dan kembali ke tangan Gunther. Kemudian, batu permata merah yang 2 kali lebih besar dari inti elemen api lainnya menghancurkan kehampaan dan mendarat di depan Richard. Tanda seru, bahasa elemen tingkat tinggi yang sulit dilupakan setelah mendengarnya sekali lagi terdengar. Namaku Close Flame, saat kau memegang inti elemen api ini dan meneriakkan namaku, dimanapun kau berada, aku akan turun dan menembakmu sekali. Manusia muda, kau memiliki potensi dan bakat yang menakutkan. Aku harap kau bisa bertahan hidup di dunia ini. Richard memegang batu permata merah di tangannya dan menatap penguasa elemen api dengan tatapan yang membara. Penguasa Richard dari Twilight City. Penguasa Close, aku menerima persahabatanmu. Jika kau membutuhkan bantuanku di masa depan, terlepas dari apakah itu karena kekurangan sumber daya atau hal lain, Twilight City akan melakukan yang terbaik. Percayalah padaku, kau akan senang dengan apa yang telah kau lakukan hari ini di masa depan. Inti elemen api ini dapat memanggil seorang penguasa elemen api untuk menyerang sekali. Seberapa berlebihankah bos level 18? Ini adalah kartu truf yang kuat yang dapat mengintimidasi sebagian besar musuh di tahap awal. Namun, Richard tidak puas dengan ini. Dia melihat lebih dari itu. Jika dia dapat mempertahankan hubungan dengan penguasa elemen api level 18 ini, dia mungkin dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari pihak lain. Dia adalah penguasa bidang elemen api. Ada terlalu banyak implikasi dalam hal ini. Misalnya, berdagang lintas bidang. Kata-kata Richard menyebabkan penguasa elemen api merenung. Akhirnya, penguasa api berkata perlahan, apa yang aku butuhkan bukanlah sesuatu yang dapat kau peroleh saat ini. Tunggu sampai kau cukup kuat. Bibir Richard sedikit melengkung. Itulah yang ingin dia dengar. Lord Close, aku yakin hari itu tidak akan lama lagi. Sang elemental Lord Api menatap Richard, yang dengan berani menghadapi tekanan dan tiba-tiba tertawa keras. Aku suka kepercayaan dirimu, Lord Richard, aku sudah hafal namamu. Datanglah temui aku saat kau sudah mencapai level 15. Ding gelombang sikap elemental Lord Api terhadapmu telah meningkat menjadi dekat. Notifikasi sistem baru saja berbunyi. Gemuruh. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gunung dan bumi runtuh dari sekitarnya. Rasa dingin menjalar di tulang belakang Richard, dan getaran kematian yang kuat muncul di hatinya. Richard tanpa sadar menoleh untuk melihat lorong yang mengarah ke kedalaman. Dia melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba di dinding. Rune sihir biru samar terus-menerus meledak. Reruntuhan itu akan runtuh. Penguasa elemen api juga merasakan sesuatu yang salah dan melambaikan tangannya. Api yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Krak, suara retakan tajam meledak. Ruang di depan Richard meledak selebar puluhan meter, dan puing-puing ruang terbang keluar. Energi api melonjak dan dengan paksa melelehkan puing-puing, membentuk pintu ruang sementara. Pintu ruang ini mengarah ke dunia luar.
Kalian harus meninggalkan tempat ini, itu akan segera runtuh. Begitu penguasa elemen api selesai berbicara, Richard tidak membuang waktu. Dengan lambaian tangannya, dia segera memerintahkan pasukan untuk melewatinya. Ketika Richard melangkah melewati pintu dimensi setelah pasukan pergi, dia menoleh dan menatap tajam ke arah penguasa elemen api, yang sepanas matahari. Tuan Close, saya berharap dapat bertemu Anda lagi lain kali. Di dalam kobaran api raksasa setinggi 15 meter, sepasang mata berapi itu berkedip sedikit saat dia mengangguk. Detik berikutnya, boom, ruang di sekitar penguasa elemen api tiba-tiba runtuh. Kemudian, kobaran api tak berujung melonjak dari bidang lain. Suhu tinggi yang mengerikan itu langsung menguapkan bebatuan, seolah-olah telah memasuki matahari. Bidang elemen api. Setelah kata ini muncul di benak Richard, penguasa elemen api memberi isyarat dengan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian ruang di sekitarnya membungkusnya, dengan paksa mengirimkan hadiah kehancuran. Kepadanya, pemandangan di depannya menghilang. Pemandangan terakhir dalam garis pandang Richard adalah penguasa elemen api yang menyatu dengan kobaran api tak berujung. Itu seperti legenda dalam epik mitologi. Itu adalah serangan visual yang luas. Ketika dia kembali sadar, 9 pintu perunggu muncul di depannya. Bukit yang runtuh telah ditutupi dengan lapisan pasir halus selama beberapa hari. Dia menoleh untuk melihat pintu perunggu di paling kanan. Patung relief penyihir gemuk dengan perut besar masih ada di pintu. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Jika ada yang memasuki pintu perunggu saat ini, api akan langsung menelan mereka. Penguasa elemen api merobek sudut bidang elemen api. Api tak berujung mengalir turun dengan amarahnya. Aula Arcana telah menjadi lautan api murni. Richard menoleh dan melihat sekeliling. Pasukan itu ada di sana, dan tidak ada yang tak terduga terjadi. Dia segera menghela napas lega. Dia tidak menyangka bahwa rencana awalnya untuk menguasai oasis akan berakhir dengan dia secara tidak sengaja menjelajahi reruntuhan. Dan hadiahnya sangat besar. Dalam suasana hati yang baik, sudut mulutnya melengkung. Dia mulai menghitung hadiahnya. Pertama, dia memperoleh level yang sangat hebat sehingga dapat membuat hati orang-orang bergetar, Yellow Sandlord. Level yang langka itu memicu bakat tuannya, kemajuan yang diperoleh setelah menguasai gurun. 6 keterampilan Beyond Areng sangat kuat. Tak perlu dikatakan, kata, hebat, sudah cukup untuk menggambarkan semuanya. Masih ada beberapa hari sebelum ruang bawah tanah berskala besar itu terbuka. Sangat penting untuk berhasil mengubah level pada saat kritis ini. Dia telah berubah dari seorang tuan yang hanya bisa mengandalkan perlindungan pasukan menjadi seorang Mage Lord yang memiliki kekuatan besar di tangannya dan dapat mengubah situasi perang. Kelemahan terbesar Twilight City telah diperbaiki. Dalam perang mendatang, dia bisa memerintah sesuka hatinya. Dalam benaknya, ia sudah bisa membayangkan ekspresi yang menggetarkan saat musuh menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya berhasil menembus blokade pasukan Twilight City dan menyerbu ke depannya untuk dipenggal. Baru kemudian menyadari bahwa ia adalah bos terbesar. Manfaat dari gelombang eksplorasi ini dari panen ini saja bisa jadi tak ternilai harganya. Betapa menenangkannya. Panen kedua adalah 3 tim boneka sihir tingkat yang mulia, prajurit pedang berat. Kerusakan fisik dari boneka sihir yang kuat ini hampir mencapai puncaknya. Bahkan mumi yang mengaktifkan transformasi pasir bisa mabuk sampai mati. Kekerasannya begitu kuat hingga mencapai tingkat mati rasa di kulit kepala. Tanda seru, kemunculan prajurit pedang berat secara luar biasa memperkuat kekuatan pertempuran tingkat atas di tangannya. Selain itu, dia dapat memerintahkan boneka sihir ini langsung melalui pikirannya, dan mereka dapat segera melaksanakan perintah. Itu sangat berharga untuk perang. Selain itu, pada tahap ini, siapa yang bisa menahan badai spiral yang diserang prajurit pedang berat 15 kali per detik? Hadiah ketiga adalah kristal gelap. Harta karun bintang 3 ini adalah kristal pusat Aula Arcana. Setelah Gunther memurnikannya menjadi filakteri jiwa, ia memiliki 3 keterampilan gemuruh. Itu memberi pahlawan tingkat A kehidupan ekstra. Kekuatan tempurnya juga meningkat drastis dan melangkah maju ke menara sihir. Gunther dan Grey yang diperkuat sebagai pahlawan peringkat A yang sangat setia kepadanya, semakin senang dia. Ini semua adalah bilah tajam yang bertarung untuknya. Keempat adalah panen sumber daya, lebih dari 1000 unit batu permata dan 650 unit inti elemen api. Tentu saja, nilai batu permata tidak ternilai harganya. Richard tidak pernah memiliki sumber daya untuk membangun altar. Pahlawan,
Dan salah satunya membutuhkan banyak sekali. Dan merekrut gargoyle gelap juga tidak terpisahkan. 650 unit inti elemen api adalah hadiah yang sangat besar. Harta karun ini dapat menyihir peralatan dan memberi mereka kerusakan sihir. Mereka dapat memperkuat pasukan dengan jelas. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Adele dapat menggunakan inti elemen api ini untuk memperkuat pasukan atau tidak. Jika dia dapat memperkuat pasukan secara langsung, maka nilainya akan berlipat ganda. Kelima adalah panen strategis, 2 peralatan strategis bintang 2. Tongkat sihir dan jubah misterius. Ini adalah pertama kalinya Richard memperoleh senjata strategis ofensif. 2 peralatan itu jika digabungkan dapat meningkatkan kerusakan sihir hingga 60%. Selain itu, setiap peralatan juga dilengkapi dengan keterampilan. Penguatan energi sihir dapat digunakan 5 kali sehari. Meningkatkan kekuatan pasukan dalam radius 100 meter sebesar 30% selama 10 menit. Magic Energy Shield dapat digunakan 5 kali sehari. Saat diserang, secara otomatis dapat melepaskan perisai sihir dengan pertahanan yang kuat. Berlangsung selama 10 menit, akan hancur setelah menerima kerusakan kelebihan beban. Kedua skill itu akhirnya makmur. Hadiah terakhir adalah batu permata yang diberikan oleh Fire Elemental Lord kepadanya. Dia bisa melakukan serangan boss level 18 ini sekali. Itu sudah cukup untuk mengubah hasil pertempuran pada saat kritis dengan kekuatan lawan. Terlebih lagi, Fire Elemental Lord telah meninggalkan sebuah pendahuluan. Richard akan datang ke Fire Lord setelah mencapai level 15. Butuh level 15 untuk menyelesaikan ini. Ini jelas merupakan quest tingkat lanjut. Mungkin ada beberapa risiko yang terlibat. Tetapi manfaatnya pada akhirnya akan sangat besar. Tepat saat Richard dalam semangat tinggi, gargoyle gelap yang berjaga di sekitarnya tiba-tiba meraung. Serangan musuh. Suara keras itu menyela pikirannya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah suara itu. Detik berikutnya, matanya menjadi dingin. Dia melihat sekelompok besar sosok yang menunggangi warg di atas pasir sejauh 200 meter. Mereka berbeda dari serigala gurun yang pernah ditemuinya sebelumnya. Serigala seberat 6 hingga 700 pon ini membusuk di sekujur tubuh, dengan bintil-bintil tumbuh di sekujur tubuh mereka. Mereka tampak seperti mayat yang terendam dalam selokan bau selama puluhan hari. Mereka sangat menjijikkan. Warg yang membusuk itu membuka mulut mereka yang besar, dan air liur menetes dari taring mereka yang tajam. Mulut mereka mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Di punggung warg, ork gurun berkulit kuning yang layu mencengkeram tali kekang di tangan mereka. Mulut mereka memiliki taring yang memperlihatkan bibir mereka. Mata mereka sangat garang, kavaleri ork warg. Richard melirik sekeliling, tatapannya terfokus pada posisi inti. Di belakang warg putih ada sosok yang lebih tinggi 2 kepala dari warg lainnya yang beratnya lebih dari 2 ton. Duduk adalah pemimpin warg ork gurun yang penuh bekas luka. Matanya telah ditembak buta oleh panah tajam. Auranya sangat ganas. Richard memeriksa atributnya. Kavaleri ork warg, level 5, potensi langka bintang 2. Kavaleri berserker warg, level 7, potensi langka bintang 3. Kekuatan kavaleri ork warg dibagi menjadi 2 level. Jumlah totalnya mungkin lebih dari 7 skuadron. Sosok-sosok yang berjejer rapat itu terus-menerus mengeluarkan geraman rendah, memberi orang-orang tekanan psikologis yang cukup besar. Itu adalah pasukan paling ganas yang pernah dihadapi Richard. Di tengah, ork warg gurun yang menunggangi warg putih adalah unit pahlawan dengan potensi peringkat C dan level 8. Pemimpin ork gurun itu juga menyadari mumi-mumi melindungi Richard. Ketika melihat Richard mengukur, pemimpin ork gurun itu menunjukkan seringai kejam. Perlahan-lahan ia menggerakkan tangan kanannya di lehernya. Ia menunjukkan gerakan memotong tenggorokan. Para warg di sekitarnya segera berteriak keras. Semangat mereka melonjak. Ketika melihat Richard mengabaikan provokasinya, penguasa halfling itu mendengus dingin dan menatap boneka-boneka ajaib setinggi lebih dari 5 meter itu. Fanatisme dan keserakahan memenuhi mata pemimpin ork gurun itu. Reruntuhan. Sebuah getaran besar menarik perhatian pemimpin ork gurun 3 hari yang lalu. Saat itu, ia kebetulan sedang berburu di sekitar daerah badai pasir ini. Ketika merasakan sesuatu yang aneh, ia segera memimpin pasukannya. Ketika ia bergegas mendekat, ia segera menemukan 9 pintu perunggu setinggi gunung. Reruntuhan kuno, ia segera jatuh ke dalam keadaan gembira. Tetapi tanpa kunci, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa masuk.
Dan orang yang membuka pintu itu telah lama menghilang. Ia hanya meninggalkan aura yang kuat di udara. Ia hanya bisa menunggu di luar. Pemimpin Orc Gurun, selama 3 hari, bahkan berasumsi orang itu telah lama terkubur di dalam selama 3 hari penuh. Sekarang, akhirnya ia melihat mangsa pendahulunya keluar. Sekarang, pemimpin Orc Gurun bisa memiliki semua ini. Di Gurun, yang terkuat bisa memiliki segalanya. Dan dia adalah penguasa badai pasir ini. Pedang perang Orc Gurun menunjuk ke boneka sihir. Orc itu meraung. Tanda seru. Itu jarahan suku gigi tajam. Bunuh. Awuwo. Diiringi lolongan para warg, ratusan kavaleri warg menyerbu. Tatapan mata mereka yang ganas dan postur berburu tampak sangat mengerikan. Bahkan para veteran akan gemetar saat melihat ini. Tiba-tiba seekor gargoyle gelap datang di hadapan Richard dan berlutut seolah ingin membantunya bangun. Richard tidak bergerak. Dia melihat panel atributnya. Kendali pasir kuning di atas peringkat A, dapat dengan bebas mengendalikan pasir kuning dalam radius 200 meter. Konsumsi sihir terkait dengan jumlah pasir. Minimal 10 poin energi sihir per detik. Kendali pasir kuning. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap pasir yang menutupi punggung kakinya. Kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya mendidih seperti magma. Cahaya seperti pasir kuning muncul dari tubuhnya. Hus. Pasir di tanah tampak tertiup oleh badai. Pasir itu mulai berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, pasir telah menutupi sosoknya. 10 meter di sekitarnya tertutup seolah-olah ada tornado badai pasir. Kemudian, sebuah pemandangan yang membuat pemimpin Orc Gurun melebarkan matanya secara ekstrim muncul di lapangan. Manusia yang memimpin pasukan mumi itu segera melayang di udara di tengah badai yang diciptakan oleh butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Pasir kuning menari-nari di langit, dan sinar matahari meredup. Saat pihak lain muncul, seluruh gurun bersorak untuknya. Seolah-olah dia adalah penguasa gurun, penguasa pasir kuning, dan pengendali tanah ini. Pemimpin Orc Gurun tiba-tiba terbangun, dan ketakutan yang tak tersembunyi muncul di hatinya. Seorang penyihir gurun. Penguasa manusia itu adalah penyihir gurun sialan. Bunuh dia. Raungan histeris keluar dari tenggorokannya. Beberapa skuadron kavaleri warg meningkatkan kecepatan mereka hingga 3 kali lipat. Ketika seseorang melihat ke bawah dari langit, pemandangan ratusan serigala yang berkerumun bersama-sama sangat mencolok secara visual. Sekawanan serigala memburu seekor singa. Di tengah badai pasir, Richard sedikit menyipitkan matanya. Kekuatan dalam garis keturunannya menyembur keluar tanpa rasa takut. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dengan dia sebagai pusatnya, dalam radius 200 meter, seluruh tanah pasir kuning berada di bawah kendalinya. Setiap butir pasir adalah perpanjangan dari persepsinya, bagian dari tubuhnya. Pada saat ini, dia adalah penguasa tempat ini. Dia berhenti di udara setelah terbang setinggi 30 meter di bawah pengepungan badai pasir. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Dalam pandangannya, ratusan warg telah bergegas ke depan pasukan Twilight City. Kebrutalan dan haus darah yang paling mencolok memenuhi wajah mereka yang ganas. Pertempuran akan segera meletus. Richard mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pemimpin Orc Gurun yang menunggangi serigala putih sejauh 200 meter. Detik berikutnya, sudut mulutnya melengkung ke atas. Dia menunjukkan seringai yang sangat arogan. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya kuning tak berujung menyala seperti api pada saat ini. Kelima jarinya mengepal. Desis. Cahaya kuning tiba-tiba menyebar pada saat ini. Dalam sekejap, butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti ombak yang mengamuk di tanah pasir kuning. Itu adalah tsunami yang terjadi di gurun. Dengan Richard sebagai pusatnya, pasir kuning di sekitarnya melonjak puluhan meter ke udara. Bentuknya seperti cincin yang melonjak hebat ke segala arah dan memicu gelombang pasir yang sangat besar. Pemandangan ini seperti bencana alam. Gelombang pasir yang luas setinggi puluhan meter muncul di tepi radius 200 meter. Gelombang itu melonjak maju dan mundur. Gelombang pasir menutupi langit di tengah riak-riak itu. Ratusan kavaleri warg menatap bayangan yang luas itu dan muncul di depan mereka. Rasa takut yang tak terselubung menelan hati mereka. Pada saat ini, mereka tampaknya telah menjadi sampan dalam badai level 18. Hus. Gelombang pasir yang dilanda teror itu cukup untuk menghancurkan gunung-gunung dan menghancurkan tembok-tembok kota. Para warg berlari dengan gila-gilaan, bahkan ingin melompat keluar dari gelombang pasir itu.
Namun semua ini tampak begitu pucat, tak berdaya, dan menggelikan di hadapan bencana alam ini. Setelah beberapa tarikan napas, dua gelombang pasir setinggi puluhan meter dengan ganas, dengan momentum yang tak tergoyahkan, menyerang bersama-sama dengan ganas. Bang! Suara tabrakan yang tak terlukiskan terdengar. Gelombang pasir menghancurkan segalanya dengan kekuatannya yang dahsyat dan tak terkalahkan. Langit dan bumi mengalami gerhana pada saat ini. Bumi terbalik selama turbulensi. Pasir dan debu naik ratusan meter tingginya dan menghalangi semua cahaya. Pasukan Twilight City dapat dilihat sebagai inti ketika debu berangsur-angsur surut. Sebuah bukit pasir raksasa berbentuk cincin setinggi lebih dari 40 meter telah terbentuk di sekitar inti tersebut. Ratusan kavaleri warg yang langka dan tidak biasa semuanya terkubur di dalamnya. Sosok buram yang dikelilingi oleh pasir kuning ditinggalkan sendirian di langit. Suasana berubah menjadi sunyi senyap, satu orang menghentikan 1000 pasukan. Penguasa pasir kuning. Dia adalah penguasa pasir kuning yang sebenarnya. Richard menatap cincin pasir melingkar di depannya. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari betapa dahsyatnya kekuatannya. Skill Beyond Areng dapat menghancurkan 7 hingga 8 skuadron pasukan Orc Gurun. Tanda seru. Adapun skill yang sama, dia memiliki total 6. Selama aku meningkatkan levelku, aku akan memiliki cukup energi sihir. Dia sendiri adalah bencana alam. Debu yang telah memuntahkan sebagian besar cahaya menghalangi matahari di sekitarnya. Dia menggunakan tangannya yang gemetar untuk menyentuh keringat seukuran kacang di dahinya. Richard menghela napas panjang. Dia sedikit ceroboh. Meskipun skill Beyond Areng dapat disebut bencana alam, konsumsinya juga sangat berlebihan. Tidak hanya menghabiskan 1500 poin energi sihirnya ketika keributan besar seperti itu terjadi, tetapi juga sangat menguras kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Pada saat ini, status negatif muncul di panel statusnya, kelelahan energi sihir. Dalam waktu 2 jam, semua atribut berkurang 50%. Untungnya, pasir telah menutupi penglihatan mereka, jadi tidak ada yang tahu statusnya saat ini. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia nyaris pulih. Sekarang dikelilingi oleh pasir kuning, kecepatan pemulihan energi sihirnya meningkat menjadi 30 poin per detik. Itu cukup untuk mempertahankan konsumsi minimum 10 poin energi sihir sehingga dia tidak akan jatuh. Dia terbang di tengah badai pasir. Richard melihat para orc gurun yang menyedihkan di kejauhan setelah dia melewati bukit pasir berbentuk cincin. Pemimpin orc gurun telah mundur 300 hingga 400 meter jauhnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana perasaan Richard ketika dia melihat gelombang pasir seperti bencana menelan kavaleri elit yang telah ditempanya. Richard dapat menciptakan gelombang pasir setinggi puluhan meter dengan lambaian tangannya. Apakah dia manusia sialan? Bertarung. Dengan apa? Mereka tidak akan mampu menahan gelombang kerusakan bahkan jika mereka memiliki pasukan 10 kali lebih banyak. Ketika pemimpin Orc Gurun melihat Richard melayang, sedikit keberanian terakhirnya segera hancur. Pemimpin Orc Gurun itu membawa lusinan kavaleri serigala yang tersisa dengan lambaian tangannya dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Sial, aku tidak ingin bertarung dengan penyihir lagi. Aku tidak ingin lagi. Richard memperhatikan pemimpin Orc Gurun itu pergi dengan unit kavaleri terakhir. Matanya menyipit, mencoba lari setelah mereka berpura-pura. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah suara lemah terdengar. Gunther, Grey, hidup atau mati. Setelah beberapa napas, Grey dan Gunther memimpin 4 regu gargoyle gelap seperti anak panah setelah tali busur putus. Mereka mengepakkan sayap dan mengejar para Orc Gurun. Udara menjadi sunyi lagi. Mereka melihat ke bawah ke pasukan yang masih terjebak di cincin pasir. Mereka mengambil beberapa napas dan melambaikan tangan. Suara gemerisik terdengar, sejumlah besar pasir mengalir, dan sebuah lubang muncul di tengah cincin pasir. Pasukan itu segera meninggalkan bukit pasir buatan ini. Setelah semua orang aman, Richard menoleh dan melihat cincin pasir telah menutupi 9 pintu perunggu. Sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang orang luar yang sampai di sana lebih dulu. Suasana hatinya segera menjadi jauh lebih santai. Richard mendarat di tanah lagi. Dengan sebuah pikiran, dia langsung membuat prajurit pedang berat berbaring. Dia duduk di boneka ajaib dan perlahan memulihkan kekuatannya yang kelelahan. 10 menit kemudian, pemberitahuan sistem berdering. Ding gelombang Anda telah memimpin pasukan untuk memusnahkan sekelompok Orc Gurun. Anda telah memenangkan pertempuran skala kecil.
Anda telah memperoleh 10.000 poin pengalaman. Gargoyle gelap kembali dari langit dengan lusinan mayat warg tidak lama setelah pemberitahuan berbunyi. Pemimpin orc gurun ada di antara mereka. Meskipun Richard masih merasa lemah dan lemah, suasana hatinya segera membaik. Tuan, kata Gray dengan hormat saat dia turun dari punggung gargoyle gelap itu. Tuan, semua orc itu telah terbunuh. Kami belum membawa kembali beberapa mayat. Richard melambaikan tangannya. Pergilah, jangan lewatkan apapun. Dengan Gunther di sekitar, mayat-mayat ini dapat segera menjadi kekuatan pertempuran baru dan memeras nilai terakhir mereka. Tidak lama kemudian, Gargoyle gelap mengembalikan semua kavaleri warg. Richard tidak terburu-buru untuk membiarkan Gunther merekrut mumi. Dia berdiri setelah beristirahat selama 2 jam dan pulih ke kondisi puncaknya. Dia melihat bukit pasir berbentuk cincin yang menjulang tinggi di depannya. Pasir kuning di tubuhnya melonjak. Dia melambaikan tangannya. Hus! Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Mayat-mayat orc gurun yang terkubur hidup-hidup muncul satu demi satu. Seolah-olah seseorang telah menyeret mereka keluar. Sayangnya, mereka tidak bisa memakan warg busuk ini. Kalau tidak, mereka bisa dijual untuk mendapatkan sumber daya yang luar biasa. Namun, tidak rugi untuk menggunakannya untuk merekrut mumi. Mereka menarik mayat kavaleri warg terakhir keluar dari bukit pasir. Setumpuk mayat sudah ada di depan mereka. Richard melihat ke sampingnya. Gunther, ayo pergi. Sesuai keinginanmu, Tuan. Pahlawan mumi yang terbungkus perban berwarna darah berdiri dan energi berwarna darah yang agung bangkit dari tubuhnya. Energi itu menyelimuti ratusan mayat kavaleri warg hanya dalam beberapa tarikan napas. Mayat-mayat ini melepaskan sejumlah besar energi berwarna darah ke udara hanya dalam sekejap. Hal itu menyebabkan cahaya merah di sekitar mereka menjadi lebih terang. Setelah energi di tubuh mayat-mayat itu meluap, mereka tampak telah mengering selama ribuan tahun. Mereka dengan cepat membusuk dan hancur. Hanya tersisa 3 tim dari 100 mayat di garis depan. Pemimpin orc gurun dan tunggangan serigala putihnya berada di depan. Baru pada saat inilah energi berwarna darah di sekitar mereka menyerbu. Itu seperti membuka pintu air dan mengalir ke mayat-mayat yang tersisa. Perban berwarna darah mengembun dari udara tipis melilit warg dan orc di belakang mereka. Di bawah pengaruh beberapa aturan khusus, para orc secara bertahap terhubung dengan warg dan menjadi simbiosis yang tidak terpisahkan. Ketika Richard melihat pemandangan ini, hatinya tergerak. Gunther, lepaskan semua energi sihir yang tersimpan dalam kristal gelap dan berkati mumi-mumi ini. Perintahnya adalah satu-satunya hukum. Gunther segera mengeluarkan kristal gelap itu. Penyimpanan energi sihir dapat menyimpan 5.000 titik energi sihir di ruang kristal pusat. Dapat digunakan secara langsung saat digunakan. Gunther langsung menuangkan 5.000 energi sihir yang tersimpan dalam kristal gelap ke tubuh kavaleri warg yang akan berubah. Tubuh pemimpin orc gurun tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam setelah mutasi. Energi sihir yang melonjak benar-benar dilahap setelah beberapa napas. Ketika Richard melihat pemandangan ini, dia sangat senang. Itu efektif. Dia segera meminta Gunther untuk mengaktifkan penjara energi sihir. Penjara energi sihir dapat menyedot titik energi sihir dalam diameter 300 meter dan menyimpannya di ruang kristal pusat. Selama periode ini, Anda dapat dengan bebas menggunakan kekuatan sihir di dalamnya. Berlangsung selama 10 menit. Waktu pendinginan adalah 1 hari. Mayat-mayat itu menyerap semua energi sihir dalam jarak 300 meter dalam 2 napas karena kristal gelap. Area ini menjadi terlarang, dan tidak ada lagi fluktuasi sihir. Dan waktu ini akan berlangsung selama 10 menit. Gunther menuangkan semua energi sihir yang di jarak kristal gelap itu ke dalam 3 mumi pasukan. Setelah energi sihir tak berwarna melewati kristal itu, energi itu berubah menjadi abu-abu gelap. Pemimpin orc gurun menyerap paling banyak, dan aura yang dipancarkannya juga paling kuat. Aliran energi sihir yang stabil terus dilepaskan selama 10 menit. Gunther baru menarik bola kristal gelap di tangannya ketika karakteristik penjara energi sihir menghilang. Pada saat ini, tubuh mumi kavaleri warg tiba-tiba bergerak seolah-olah diberi jiwa baru. Seekor warg berwarna darah di tanah melolong dan mengeluarkan lolongan panjang. Hus! Kavaleri warg dari 3 regu semuanya berdiri serempak. Di gelombang pahlawan Twilight City, Gunther Freshblood merekrut 3 regu mumi dari mayat kavaleri busuk. Di gelombang salah satu,
Kavaleri busuk berhasil maju ke unit pahlawan karena dia menelan energi sihir yang sangat besar. Richard menatap pemimpin Warg Gurun itu saat perlahan berdiri. Itu memancarkan aura pahlawan yang unik. Dan kegembiraan memenuhi matanya. Metode ini akhirnya efektif. Pada saat ini, dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya untuk masa depan. Di masa depan, bisakah metode ini digunakan untuk mendapatkan pahlawan dalam skala besar? Siapa yang mengira setelah Gunther mendapatkan kristal gelap dari reruntuhan bahwa peningkatan yang sangat besar itu pada akhirnya adalah kemampuan untuk merekrut mumi. Kali ini, itu adalah keuntungan berdarah catatan penulis, liburan telah usai. Mulai sekarang, saya akan bekerja keras untuk mempertahankan bab-babnya. Terima kasih atas langganan dan tips Anda. Saya mencintai kalian semua. 1. **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  Sementara Richard tenggelam dalam pikirannya, kavaleri busuk di depannya telah bangkit. Ukuran besar warg putih yang dibalut perban berwarna darah masih menonjol. Pemimpin Orc Gurun yang duduk di belakangnya tampak lebih ganas. Richard menyimpan masalah perekrutan pahlawan di dalam hatinya. Dia menarik kembali pikirannya setelah dia mengambil keputusan. Dia pasti akan mencobanya di masa depan. Tanda seru. Dia melihat pahlawan pertama yang direkrut dari mayat orc di depannya. Dia membuka panel statistiknya. Baal Sharp Claw, unit pahlawan, level 5, potensi D, keterampilan, tubuh busuk peringkat D kebal terhadap racun, wabah, kutukan, dan kekuatan meningkat sebesar 50%. Setelah terluka, ia dapat melahap tubuh makhluk yang bukan undead untuk memulihkan lukanya. Simbiosis Siam peringkat khusus telah menjadi satu unit dengan tunggangan dan tidak dapat dipisahkan. Gigitan gila peringkat D saat menggigit musuh, 200% kekuatan dapat dilepaskan, menyebabkan kerusakan yang menembus armor. Air liur korosif peringkat D membawa racun dan virus. Mengikis armor tebal dan menginfeksi musuh, menyebabkan kematian seperti penyakit. Serangan ekstrim peringkat D saat menyerang, dapat langsung meningkatkan kecepatan pengisian 300% dalam 30 detik. Bakat pahlawan, saat memimpin unit kavaleri, meningkatkan kecepatan lari semua kavaleri sebesar 20%. Bakat ras, selama tunggangan atau ksatria dapat bertahan hidup dari salah satu dari mereka dapat pulih dari luka-luka mereka. Mumi belenggu, saat jumlah mumi melebihi 50, kekuatan meningkat sebesar 30%, dan kecepatan meningkat sebesar 30% diaktifkan. Deskripsi, pahlawan mumi yang lahir dari mayat. Pahlawan peringkat D, potensi yang direkrut satu level lebih rendah dari pemimpin Orc Gurun. Tetapi yang terpenting adalah itu gratis dan dapat diproduksi secara massal di masa depan. Memikirkan hal ini, Richard merasa sangat gembira. Keterampilan Gunther, keterampilan ilahi. Richard tidak menyangka ide tiba-tiba akan memiliki efek seperti itu. Dia sangat senang. Baal Sharp Claw, sang pahlawan yang baru lahir, memberi hormat kepada Gunther. Ia mendorong warg yang terbungkus erat dalam perban berwarna darah itu untuk datang ke hadapan Richard. Ia meletakkan tangannya di dada dan membungkuk. Tuanku yang agung, Baal Sharp Claw mengirimkan salam hormat yang setinggi-tingginya kepadamu. Meskipun Gunther merekrut prajurit ini, kepemilikannya masih milik Richard. Gunther tidak dapat memimpin tanpa perintahnya. Richard melihat ke arah kavaleri yang busuk itu dan mengangguk. Potensi prajurit-prajurit ini di bawah nutrisi energi sihir dan ratusan kavaleri serigala telah mencapai bintang 1 yang langka. Totalnya 29. Kali ini, itu adalah pertumpahan darah yang sesungguhnya. Richard telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan prajurit-prajurit tingkat yang mulia. Itu sama sekali berbeda dari pengalaman para prajurit yang dibayar tanpa imbalan apapun. Dia menyerahkan komando kavaleri busuk itu kepada Baal. Kamu akan bertanggung jawab atas kavaleri ini di masa depan. Tuan yang agung, terima kasih atas kepercayaanmu. Aku akan menggunakan jiwaku untuk membela keinginanmu. Richard melambaikan tangannya dan membiarkan pahlawan yang baru lahir itu turun untuk mengatur pasukan. Setelah dia menyelesaikan situasinya, Richard menatap gundukan pasir berbentuk cincin yang seperti tontonan. Reruntuhan ini masih mengandung kekayaan yang sangat banyak, dan dia akan kembali lagi. Gundukan pasir setinggi puluhan meter itu runtuh dengan lambaian tangannya. Itu membuat debu beterbangan ke langit. 9 pintu perunggu itu masih terkubur dengan jelas. Orang luar tidak akan menemukannya tanpa peta terperinci. Dia telah menandainya di peta sistem.
Tidak akan ada hal yang memalukan jika tidak menemukannya. Kembali ke wilayah itu. Cepat atau lambat, dia akan membuka ke-9 pintu perunggu itu. Dia berbalik dan pergi bersama pasukannya tanpa rasa nostalgia. Richard sudah mendapatkan cukup banyak kali ini. Selanjutnya, dia harus kembali ke wilayah itu untuk mencerna dan mengubah semua perolehannya menjadi kekuatan Twilight City. Terlebih lagi, pasukan wilayah itu telah disegarkan beberapa hari yang lalu. Ketika Richard kembali dan melepaskan pasukan itu, kekuatannya akan menguat lagi. Yang lebih penting, penjara bawah tanah berskala besar akan segera dimulai pada akhir bulan. Richard tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dia harus mempersiapkan diri untuk penjara bawah tanah ekspedisi. Dia berharap untuk bertarung dengan para pemain kelas penguasa itu. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi mereka ketika mereka melihat prajurit pedang berat bintang 2 yang mulia. Hanya satu orang yang memiliki suasana hati yang berbeda di antara pasukan itu. Sina melihat sosok yang duduk di bahu prajurit pedang berat itu. Pikirannya menjadi rumit. Penguasa yang membutuhkan perlindungan pasukan beberapa hari yang lalu kini telah tumbuh menjadi eksistensi yang kuat yang dapat menghancurkan ratusan prajurit kavaleri serigala dengan lambaian tangannya. Dia bahkan punya firasat kuat bahwa jika dia melawan pihak lain, dia pasti akan mati. Kekuatan seperti malapetaka itu membuatnya merasa tercekik. Namun kemudian, kegembiraan yang kuat muncul di hatinya. Mungkin, kecepatan pertumbuhan ajaib pemuda ini bisa menghancurkan segel di tubuhnya. Kekecewaan di hatinya karena tidak menemukan apapun di reruntuhan telah sirna. Dan matanya kembali bertekad. Dia tidak akan pernah mundur sebelum menghancurkan segel yang telah mengganggu suku Krina selama ratusan ribu tahun. Tanggal 25 Mei siang hari. Penduduk Twilight City sedang sibuk dan tiba-tiba melihat ke pintu masuk dengan heran. Tuan telah kembali. Teriakan kaget membuat seluruh wilayah mendidih. Ekspedisi Oasis ini adalah waktu terlama Richard meninggalkan wilayah itu. Dia adalah jiwa Twilight City. Seluruh wilayah itu tampaknya kehilangan sesuatu saat dia keluar. Pada saat ini, penguasa tanah ini akhirnya kembali. Selamat siang, tuanku. Tuanku, selamat datang kembali. Ketika mereka memasuki wilayah itu, penduduk sekitar memegang dada mereka dengan gembira dan membungkuk. Senyum dan kegembiraan di wajah mereka sama sekali tidak palsu. Itu adalah kegembiraan yang datang dari lubuk hati mereka. Sina menatap wilayah di depannya dengan rasa ingin tahu. Tidak seperti yang dibayangkannya, wilayah ini tidak terlalu besar. Dia bisa melihat bahwa itu baru saja dimulai. Namun, yang paling menyentuhnya adalah senyum di wajah penduduk wilayah saat ini. Tampaknya ada cahaya di mata mereka. Harapan dan masa depan tampaknya telah memenuhi tempat ini. Tanda seru, dia memikirkan kota Oasis. Ketika penduduk melihatnya, mereka lebih takut dan menjauh, meskipun mereka hormat. Itu adalah pertama kalinya dia melihat penduduk begitu bahagia dari lubuk hati mereka. Dia bahkan belum pernah melihat suasana seperti itu di suku Krina. Kota ini, benar-benar sesuatu yang berbeda. Dia menatap sosok itu dengan tatapan yang dalam dan menjadi fokus perhatian semua orang. Para pengungsi yang dikirim ke Twilight City beberapa hari yang lalu juga telah melihat Tuan yang telah mengirim mereka kembali ke wilayah ini untuk pertama kalinya. Seperti yang dikatakan penduduk lama, mereka sangat mencintai Richard. Setelah popularitas orang-orang meningkat menjadi 90, daya tarik Twilight City bagi orang luar meningkat pesat. Para pengungsi itu telah berada di Twilight City selama beberapa hari dan dengan cepat berintegrasi ke dalam lingkungan tersebut di bawah upaya penduduk lainnya. Kota ini tampaknya memiliki pesona unik yang membuat mereka merasa sangat damai. Tuan Richard, wilayah Anda tampaknya sedikit berbeda. Setelah semua orang membungkuk, Richard tiba-tiba mendengar gelombang emosi datang dari sisinya. Dia berbalik dan tersenyum pada Sina. Aura ganas dari 100 veteran pertempuran memenuhi dirinya. 100 veteran pertempuran telah berjuang berdampingan dengannya selama beberapa hari. Dan hubungan mereka telah menjadi dekat. Mereka tidak lagi asing satu sama lain. Namun, masih ada jalan panjang sebelum dia bisa memerintah veteran itu seperti dia memerintah Gunther dan Grey. Setiap kota memiliki jiwanya sendiri. Jiwa Twilight City mungkin lebih istimewa. Anda harus mengalaminya dengan hati-hati. Tidak akan ada pertempuran yang terlalu sengit selama 2 hari ke depan. Ada banyak kamar kosong di rumah bangsawan. Aku akan meminta seseorang untuk membersihkan 2 di antaranya. Kau bisa tinggal di sini dengan tenang. Itu bengkel pandai besi di sana. Adele yang bertanggung jawab atas pekerjaan di sana.
Dia pandai besi terbaik di Twilight City. Kamu bisa meminta saran padanya jika kamu membutuhkan senjata. Namun, saat ini dia sedang meneliti cara meningkatkan serangan prajurit kalajengking. Dia mungkin tidak punya banyak waktu. Setelah perkenalan itu, ekspresi Sina menjadi jauh lebih rileks. Senyum juga muncul di wajahnya. Lord Richard, aku bisa berjalan sendiri. Tidak perlu merepotkanmu. Dia berkata dengan nada mual. Madu gurun yang kamu berikan padaku terakhir kali, apakah ada di sini? Richard tidak bisa menahan tawa dan menunjuk keluar. Itu daerah pertanian di sana. Pertanian di Twilight City sangat melelahkan di sini. Sina melihat ke arah hutan zaitun Rusia saat dia berbicara, dan matanya langsung berbinar. Madu yang diberikan Richard padanya beberapa hari yang lalu memiliki rasa yang tak terlukiskan dan berlebihan yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia yakin itu adalah madu gurun terbaik yang pernah dia makan. Bolehkah aku meminta izin untuk melihatnya? Richard mengangguk pelan dan menunjuk mumi yang diperban, memintanya untuk menemani Sina. Benar saja, tak seorang pun bisa lolos dari rasa madu mahkota gurun. Ketika Sina pergi ke hutan zaitun Rusia untuk mengamati lebah dengan semangat tinggi, Karu bergegas menghampiri dengan gembira. Tuan Richard, pria tua berambut putih itu mendesah dalam setelah melihat Richard tidak terluka. Tekanan di hatinya akhir-akhir ini telah sirna, dan wajahnya yang keriput mengendur saat ini. Semangat dan energinya tiba-tiba menjadi berenergi. Richard mengulurkan tangan dan menepuk bahu pria tua itu. Dia bisa tahu bahwa Karu pasti berada di bawah banyak tekanan selama periode ini. Anda telah bekerja keras. Saya akan memberi Anda waktu istirahat selama 2 hari ke depan. Selamat beristirahat, tuanku, suatu kehormatan untuk melayani Anda. Di tengah resepsi, Richard kembali ke rumah tuan setelah beberapa hari. 30 prajurit pedang berat yang dibawanya kembali ditinggalkan di ruang luar rumah, memungkinkan para penghuni yang bersemangat untuk berkunjung. Richard duduk di kursi di tengah aula dan tidak memikirkan hal lain untuk dilakukan. Setelah minum 2 teguk teh hangat, dia menatap Karu. Sudahkah kau menghitung jumlah penduduk kota Oasis? Jumlahnya ada 560 orang. Tepatnya 1000 orang, termasuk 340 penduduk asli kita. Setelah mengatakan itu, Karu menambahkan kalimat lain. Ada juga 30 pekerja tangan panjang dan 20 kurcaci gurun, totalnya 1050 orang. Jumlah penduduk akhirnya melampaui 1000. Itu tidak mudah. Richard mendesah dalam-dalam. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan penduduk di gurun. Dan peningkatan wilayah itu membutuhkan populasi yang cukup, yang hampir membuatnya kehilangan kesabaran. Apakah para penghuni itu sudah menetap? Masih ada kesenjangan yang cukup besar di antara rumah-rumah. Richard merasa pikirannya tidak cukup jernih, dan nadanya menjadi sedikit berat. Karu, laporkan secara rinci kemajuan berbagai aspek wilayah itu dalam beberapa hari terakhir. Karu berdiri, tatapannya serius. Ya, Tuan Richard. Pertama adalah aspek konstruksi. Kami telah membangun 30 rumah hunian baru yang telah selesai. Sebagian penghuni baru yang telah bergabung dengan wilayah itu tinggal di rumah-rumah hunian ini tetapi hanya dapat menampung 10 orang. Jadi, banyak yang masih tinggal di barak dan ruang terbuka di luar. Kami dapat memenuhi kebutuhan kami saat ini jika kami meningkatkan 30 tempat tinggal ini menjadi tempat tinggal elit. Namun, ini membutuhkan kekuatanmu. Para dewa telah memberi tuan itu kemampuan untuk meningkatkan wilayah secepatnya. Itu adalah kekuatan yang tak tertandingi. Dia hanya bisa menunggu kembalinya Richard. Kedua, kandang kuda dan kilang anggur telah dibangun. Saat ini, para penduduk telah memilih beberapa talenta yang relevan untuk bergabung dengan mereka. Namun, saat ini tidak ada kuda atau unta di kandang, jadi mereka tidak dapat menggunakan ternak untuk sementara waktu. Saat ini, penyulingan kekurangan resep anggur dan bahan baku, dan bengkel makanan kekurangan talenta penelitian dan pengembangan, kita harus mengisi ulang semuanya. Richard mengangkat alisnya. Sial, mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Tanda seru. Bagaimana dengan hutan zaitun Rusia? Senyum muncul di wajah Karu. Hutan zaitun Rusia secara bertahap telah matang. Kita dapat memetik zaitun dalam beberapa hari. Perkiraan hasilnya adalah 80.000 unit, yang dapat menyediakan bahan baku yang sangat banyak. Kita dapat menggunakan zaitun pada saat itu untuk mengembangkan anggur buah. Dan kita juga dapat memproduksi makanan seperti permen zaitun, yang dapat secara ekstensif memenuhi kebutuhan kita. Sedangkan untuk madu mahkota gurun,
karena pengaruh periode pembungaannya, kita hanya dapat menghasilkan hasil terendah yaitu 35 unit madu dari 3 sarang lebah. Mungkin, itu karena kita tidak punya cukup serbuk sari, dan kita belum menemukan tanda-tanda sarang untuk saat ini. Selain itu, kelinci naga api sudah mulai merontokkan bulunya. Kita bisa menenun selimut dari hasil panen. 42 kelinci muda itu sudah tumbuh setengah ukuran kelinci naga api dewasa. Kurcaci gurun berharap untuk memasuki masa estrus bulan depan, dan tidak akan lama sebelum mereka melahirkan anak-anak baru. 8 kelinci naga api dewasa akan bereproduksi lagi bulan depan. Akan ada 5 kelinci betina dewasa dan 30 anak betina. Jumlah kelinci naga api di setiap sarang antara 8 hingga 12, dan waktu bagi mereka untuk melahirkan sekitar 1 bulan. Diperkirakan kita akan memanen ratusan kelinci muda pada pertengahan Agustus. Mengapa orang-orang ini begitu langka ketika mereka dapat menghasilkan begitu banyak bayi? Seolah-olah dia bisa melihat melalui pertanyaan Richard, Karu melanjutkan. Setelah kelinci naga api berkembang biak hingga jumlah tertentu, mereka akan memiliki lebih sedikit bayi dan tidak akan lagi bereproduksi dalam jumlah yang tidak terbatas. Richard mengangguk. Dia hanya bisa menghela nafas melihat betapa besarnya dunia ini. Ada berbagai macam hal aneh. Hanya dalam waktu sebulan, mereka akan dapat tumbuh dari bayi hingga tahap dewasa. Selain itu, mereka dapat terus bereproduksi dengan mulus. Benda ini hanya layak disebut papan bertenaga surya, itu terlalu ajaib. Pastikan untuk mengambil tindakan pencegahan. Kelinci naga api sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Ya, Tuan. Karu melanjutkan. Richard juga mengajukan beberapa pertanyaan setelah 10 menit Karu melapor. Ketika dia selesai bertanya, dia langsung mengerti situasi terkini wilayah itu. Pembangunan tidak berhenti hanya karena dia pergi. Kota itu tumbuh pesat di tengah gurun. Karu, sang kepala pelayan, melakukan pekerjaan yang substansial. Richard keluar dari Lord's Mansion dan mendatangi rumah-rumah hunian setelah dia menangani masalah administratif sepele melalui pengingat Karu. Di depannya ada 30 rumah dasar dan 10 rumah menengah. Perbandingan antara rumah-rumah yang ditingkatkan dan rumah-rumah yang tidak ditingkatkan sangat jelas. Di panel atribut, masih ada lebih dari 100.000 sumber daya. Untuk meningkatkan rumah dasar ke tingkat menengah diperlukan 500 kayu dan 500 koin emas. 30 rumah berarti 15.000 dan 15.000 unit sumber daya, totalnya 30.000. Itu tidak banyak. Setelah meminta orang memanggil penduduk, mereka langsung memilih untuk meningkatkan. Gelombang pasir kuning menutupi bangunan-bangunan di depannya. 30 rumah dasar telah ditingkatkan ke tingkat elit di bawah teriakan penduduk baru. 10 rumah asli yang ditambahkan ke 40 elit dapat menampung 1.200 orang. Twilight City hanya memiliki 1.000 orang saat ini, yang cukup untuk memenuhi permintaan. Richard tidak terburu-buru untuk pergi setelah meningkatkan rumah-rumah hunian. Sebaliknya, ia membuka panel statistik wilayah. Twilight City, level 1 kota kecil, 10.000 unit emas, batu, kayu, dan biji besi diperlukan untuk naik level. 3 bangunan telah mencapai level lanjutan, 500 penduduk. Peningkatan wilayah selalu menjadi bagian belakang rencananya. Sebaliknya, ia lebih suka menginvestasikan sumber dayanya ke dalam kekuatan militer. Jadi, meskipun ia memiliki pasukan level mulia, wilayahnya masih merupakan kota kecil level 1 yang menyedihkan. Namun, ruang bawah tanah pemain memeriksa kekuatan keseluruhan wilayah tersebut. Level wilayah tersebut masih belum diketahui. Agar aman, ia harus menaikkan level wilayah tersebut. Mereka memenuhi persyaratan populasi untuk peningkatan tersebut. Hanya 3 bangunan lanjutan yang kurang. Toko pandai besi saat ini adalah satu-satunya bangunan lanjutan di Twilight City. Mereka masih butuh 2 peningkatan lagi. Richard melihat ke bengkel makanan dan kilang anggur setelah dia merenungkannya. Tanpa ragu-ragu, dia menghabiskan 2 jam untuk meningkatkan kedua bangunan ini dari biasa menjadi tingkat lanjut. Setelah mencapai tingkat lanjut, atribut kedua bangunan berubah drastis saat bangunan mencapai tingkat lanjut. Itu mengejutkan Richard. Kilang anggur, 10 tempat. Level, lanjutan 50.000 unit kayu dan 50.000 unit batu diperlukan untuk meningkatkan. Karakteristik, anggur yang dihasilkan dari anggur ini akan meningkatkan rasanya hingga 30%, membuatnya lebih harum dan lembut. Penelitian dan pengembangan dapat mengembangkan anggur tingkat lanjut yang dapat meningkatkan kekuatan untuk sementara setelah diminum.
Memerlukan unit pahlawan untuk mengaktifkannya. Pahlawan penduduk, tidak ada. Karakteristik tambahan pahlawan, tidak ada. Kapasitas, minimal 10 orang, maksimal 100 orang. Deskripsi, pabrik anggur tingkat lanjut dapat mengembangkan anggur dengan kekuatan luar biasa. Asteris, lokakarya makanan, 10 tempat. Level, lanjutan 30.000 unit biji besi, 30.000 unit kayu, dan 30.000 unit batu diperlukan untuk naik level. Karakteristik, rasa makanan yang dihasilkan akan meningkat hingga 30%. Penelitian dan pengembangan, dapat mengembangkan makanan tingkat lanjut yang dapat dengan cepat memulihkan stamina seseorang setelah dikonsumsi, memerlukan unit pahlawan untuk mengaktifkannya. Pahlawan penduduk, tidak ada. Karakteristik tambahan pahlawan, tidak ada. Kapasitas, minimal 10 orang, maksimal 100 orang. Pendahuluan, bengkel makanan tingkat tinggi sudah dapat mengembangkan makanan dengan kekuatan luar biasa. Jadi, ini cara yang benar untuk membuka gedung. Hanya gedung tingkat tinggi yang dapat dianggap sebagai gedung. Richard akhirnya mengerti mengapa para penguasa lainnya ingin meningkatkan wilayah mereka. Meningkatkan wilayah mereka tampaknya lebih sejalan dengan ortodoksi tradisional. Dia tampaknya tertinggal jauh dalam hal ini. Namun, Richard segera menyesuaikan suasana hatinya. Ortodoksi apa? Aku menginginkan semuanya. Perhatian Richard terfokus pada aspek lain setelah dia mempertimbangkan properti bangunan beberapa kali. Bangunan tingkat lanjut membutuhkan pahlawan untuk pindah sebelum fungsi penelitian dan pengembangan dapat diaktifkan. Pengembangan wilayah di masa depan akan terkait erat dengan para pahlawan. Akan ada keunggulan teknologi dengan lebih banyak pahlawan dan potensi yang kuat. Untungnya, Richard telah merekrut Adele sebelumnya, pahlawan peringkat A yang berbakat. Dia ingin memastikan teknologi Twilight City tidak akan tertinggal. Tanda seru. Dia mengumpulkan pikirannya dan fokus untuk menaikkan level wilayah. Dia dapat meningkatkan level karena populasi telah mandek selama seminggu. Terlalu sulit untuk mendapatkan populasi di padang pasir. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa populasi di masa depan mungkin menjadi hambatan terbesar untuk peningkatan Twilight City. Ding gelombang, apakah kamu ingin menggunakan 20.000 koin emas, kayu, batu, dan biji besi untuk menaikkan level wilayahmu? Kurung siku tutup. Konfirmasi. Ketika dia mengonfirmasi, cahaya pasir kuning segera menyelimuti rumah bangsawan yang kosong. Itu tampak ditutupi oleh lapisan tabir misterius dari luar. Dan itu tidak nyata. Lantai batu biru Twilight City terus memanjang keluar dan menelan pasir kuning yang bergelombang pada saat yang sama. Wilayah itu meluas dengan cepat. 3 jam kemudian, cahaya memudar. Ding gelombang Twilight City telah ditingkatkan menjadi kota kecil level 2. Wilayahnya telah meluas sebanyak 50 ruang kosong. Ruang saat ini adalah 56 ruang. Richard melihat pemberitahuan sistem dan merasa senang. Sebelumnya, peningkatan dari desa level 3 ke kota kecil level 1 hanya meluas sebanyak 30 ruang kosong. Sebagai perbandingan, semakin tinggi level wilayah, semakin besar jangkauan perluasan dengan setiap peningkatan. Di antara bangunan yang baru dibangun dalam beberapa hari terakhir, kilang anggur menempati 10 ruang kosong, bengkel makanan menempati 10, kandang kuda menempati 4, dan tempat tinggal menempati 30. 60 ruang kosong yang tersisa dari peningkatan sebelumnya telah melalui serangkaian proyek, hanya menyisakan 6. Sekarang setelah mereka memperoleh 50, tekanan telah berkurang. Untuk meningkatkan ke kota level 3 dibutuhkan 30.000 unit koin emas, kayu, batu, dan biji besi, 4 bangunan level tinggi, dan populasi 1.000 orang. Populasinya cukup, tetapi panel atribut hanya memiliki kurang dari 50.000 unit sumber daya. Yang tersisa, setelah beberapa putaran naik level, sumber dayanya tidak mencukupi lagi. Richard merenungkan peringkat level wilayah. Kota level 2 mendorong Twilight City ke 10 juta teratas. Saat ini, 1.000 penguasa teratas semuanya telah mencapai level 3. Namun, lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan wilayah yang telah mencapai level 3 pertama belum naik level. Orang bisa melihat bahwa tidak akan semudah itu untuk naik level lebih jauh. Karena Richard kekurangan sumber daya, dia terlalu malas untuk melanjutkan peningkatan bangunan. Setelah menutup forum, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan harta karun sumber daya bintang 3 yang berharga dari ruang sistem, 100 mu jelai pasir. Jelai pasir, harta karun sumber daya. Level 3 bintang. Jangkauan, 100 hektar. Spesialisasi,
harus ditanam di padang pasir. Membutuhkan sejumlah air untuk mengairi. Matang sebulan sekali. Deskripsi, harta karun sumber daya yang secara eksklusif dimiliki oleh padang pasir. Itu adalah tujuan menaklukkan oasis. Siapa yang mengira ini akan melibatkan reruntuhan pada akhirnya? Yang paling penting setelah kembali ke wilayah itu adalah mengubah keuntungan dari ekspedisi menjadi kekuatan pertempuran sejati untuk memperkaya warisan Twilight City. Setelah Richard merenung dalam hatinya, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung menuju hutan zaitun Rusia. Daerah ini adalah area penanaman pertanian Twilight City. Hasil panen masa depan akan ada di sini. Sejauh mata memandang, pohon buah yang rimbun dan hijau sudah penuh dengan zaitun Rusia berbintik merah. Setiap untaiannya rapat, satu demi satu. Itu membuat orang merasa senang, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah melihat keuletan batang pohon itu. Sina saat ini sedang linglung di hutan. Dia sangat tertarik melihat pohon zaitun yang penuh dengan buah dan lebah yang terbang ke sana kemari. Aura ganas dari 100 veteran pertempuran di tubuhnya juga telah banyak mereda. Richard tidak mengganggu pahlawan ini dengan gaya bertarung yang sangat unik. Dia melanjutkan perjalanan ke sisi barat hutan zaitun sendirian, beberapa ratus meter jauhnya. Medan daerah ini relatif datar. Tidak ada lereng yang besar, jadi cocok untuk menanam jelai pasir. Namun, meskipun tidak datar, itu bukan masalah besar, dia bisa mengendalikan pasir kuning dengan skill Beyond Areng miliknya. Dia bisa menghasilkan gunung pasir instan jika dia mau. Jika aku menanam 100 hektar jelai pasir ini, gurun ini akan menjadi oasis. Saat Richard merenung, dia membuka pasar perdagangan. Cari air mata air. Minggu sebelumnya adalah minggu kekeringan. Banyak penguasa memiliki permintaan air yang besar, jadi tidak ada yang bergantung padanya. Setelah minggu kekeringan, jumlah harta karun di area ini meningkat. Air mata air, harta karun sumber daya bintang 1, 50.000 unit biji besi. Air mata air, harta karun sumber daya bintang 1, 48.000 koin emas. Air mata air, jumlahnya tidak sedikit, dan harganya sekitar 40.000 hingga 60.000 sumber daya. Selama setengah bulan ini, para penguasa beradaptasi dengan dunia ini. Kebanyakan dari mereka mengerti apa yang berharga dan tidak. Untungnya, tidak banyak penguasa yang membutuhkan air mata air. Kalau tidak, harganya akan lebih tinggi lagi. Richard langsung memilih harga terendah untuk membeli, 45.000 unit kayu. Dia hanya memiliki beberapa ribu unit tersisa setelah dia mengumpulkan semua sumber daya yang ada dan menukar semuanya dengan kayu. Dia sangat miskin. Ding gelombang transaksi berhasil. Anda telah kehilangan 15.000 unit kayu dan memperoleh air mata air, harta karun bintang 1*1. Ketika air mata air berada di tangannya, dia langsung menguburnya ke dalam pasir di bawah kakinya. Detik berikutnya, puff, kolom air yang dilapisi kerikil meletus dari tanah. Di bawah matahari terbenam, itu memunculkan pelangi. Kolom air secara bertahap turun dan mulai berdeguk keluar. Pasir di sekitarnya basah kuyup dan berubah menjadi balok-balok keras. Kemudian, air jernih menyapu kerikil dan mengubahnya menjadi pasir. Richard menyentuh tetesan air di wajahnya dan dengan senang hati meletakkan harta karun berkilau di tangannya ke pasir di samping mata air. Air jernih perlahan mengalir ke harta karun itu. Beberapa gelembung muncul. Sesaat kemudian, sebuah bibit hijau menyembul keluar dari pasir. Kemudian, ia tumbuh ke atas dengan kecepatan yang terlihat. Kelahiran kehidupan. Setiap kali Richard melihat pemandangan ini, ia akan selalu merasa nyaman. Setelah tunas hijau menyembul keluar, ia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera berbalik untuk pergi. Setelah ia berjalan keluar dari padang jelai pasir, ia berbalik dan melihat bibit hijau muncul dari tanah. Di atas pasir kuning, bibit itu menembus tanah. Pemandangan yang sangat kontras ini membuat orang terkesiap karena takjub. Sebuah keajaiban kehidupan. Area seluas 100 hektar itu 10 kali lebih luas dari hutan zaitun Rusia. Ia tumbuh sebulan sekali. Harta karun sumber daya ini sangat menjamin keamanan pangan Twilight City. Ini semua adalah hasil ekspedisinya, dan Richard tidak bisa tidak merasa senang. Ketika ia sampai di hutan zaitun Rusia, ia memanggil bibi gendut yang bertugas mengelola kebun zaitun di sana. Wajah bibi gendut itu, yang tampak seperti apel merah yang dibelah dua, meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Saya telah menempatkan benda pemberian Tuhan yang dapat menumbuhkan jelai pasir di daerah itu,
dan saya telah menyerahkan semuanya kepada Anda untuk dikelola. Jika Anda tidak memiliki cukup orang, mintalah Karu untuk menyediakannya. Bibi gendut itu sangat gembira. Ia berbicara dengan nada yang unik dan cepat. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuhan. Pada akhirnya aku akan mengelola hutan zaitun Rusia dan jelai pasir dengan baik. Setelah dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ragu-ragu. Tuan, tawon-tawon beracun itu telah memakan lebah-lebah kita baru-baru ini. Ketika Richard mendengar ini, dia tidak bisa tidak memikirkan sosok mengerikan yang terus melambaikan cabang-cabangnya dan membombardir bumi dari langit yang gelap. Pohon kuno dewa, bos tingkat lanjut level 10. Masalah ini telah menyentuh keberadaan yang sangat dilanda kepanikan. Aku akan menyelesaikannya suatu saat nanti. Semua orang dilarang berbicara tentang tawon-tawon beracun. Kamu harus mengawasi mereka. Ketika bibi gemuk itu mendengar ini, dia segera menepuk dadanya dengan kuat dan setuju. Dia berjanji tidak akan membiarkan orang lain membicarakannya. Richard mengangguk. Dia merasa sedikit kesal di dalam hatinya. Cepat atau lambat, dia akan menggali pohon raksasa berwajah manusia kuno itu dan menanamnya di Twilight City. Dia akan membiarkan tawon-tawon beracun menjaga hutan zaitun Rusia. Dia tidak percaya mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada pohon setelah masa perkembangan. Lebah-lebah yang dimakan akan dianggap telah saling membuahi terlebih dahulu. Xina mendengar percakapan di luar dan berjalan keluar juga dari hutan zaitun Rusia. Pahlawan ini sedang dalam suasana hati yang dangkal karena dia belum menemukan cara di reruntuhan untuk membuka segel. Ketika dia melihat lebah, itu tampaknya telah mendorong suasana hatinya, dan refleksi tekad yang kuat memenuhi matanya. Lord Richard, Twilight City membutuhkan banyak air. Mengapa Anda tidak menanamnya di sebelah mata air ini? Richard tersenyum. Siapa bilang kota ini tidak memiliki mata air? Saya meletakkan mata air di tengahnya. Tanda seru, tanda seru. Hina tercengang, apakah begitu? Mudah untuk mendapatkan barang pemberian dewa. Pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering di telinganya sebelum veteran pertempuran 100 itu bisa mengatakan apapun. Ding, gelombang serangan dasar prajurit Kalajengking telah berhasil diteliti. Itu telah ditingkatkan menjadi karakteristik wilayah. Anda dapat pergi ke toko pandai besi dan dengan bebas meningkatkan serangan prajurit Kalajengking. Serangan dasar prajurit Kalajengking telah berhasil diteliti dan dikembangkan. Mata Richard berbinar, dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Adele memang harta karun. Pahlawan tingkat A yang sudah berkembang ini pasti sangat menakjubkan. Dia secara pribadi telah mengalami seberapa besar kekuatan mumi yang diperban itu meningkat setelah diperkuat. Dia bertanya-tanya seberapa besar kekuatan prajurit Kalajengking yang diperkuat itu akan meningkat. Dalam hatinya muncul antisipasi yang gembira. Richard menatap Xina dan matanya menyapu pedang panjang yang sangat renggang di tangannya. Xina, kamu mungkin butuh pedang panjang yang dibuat khusus untukmu. Twilight City kebetulan punya pandai besi dengan keterampilan menempa yang luar biasa. Xina melirik pedang berbentuk salib di tangannya. Dia telah lama kehilangan senjata yang dia bawa dari suku Krina dalam pertempuran sebelumnya. Hatinya menghangat. Terima kasih, tuanku. Richard mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia membawa Xina kembali ke wilayah itu. Mereka langsung menuju ke bengkel pandai besi. Ketika mereka memasuki ruang penelitian, Adele dengan gembira melihat ke atas dan ke bawah di depan seorang prajurit Kalajengking dengan dua penjepit besi yang bersinar dengan kilau metalik. Seolah-olah seorang ahli seni sedang mengagumi hasil ukirannya yang sangat teliti. Ketika dia melihat kedatangan Richard, dia langsung berkata dengan penuh semangat. Tuan Richard, aku sudah menemukan cara untuk memperkuat prajurit Kalajengking. Puji Dewa Penempaan, mungkin tidak lama lagi aku bisa menembus pandai besi tingkat khusus. Aku tinggal selangkah lagi. Richard penuh dengan senyuman. Dia tidak pelit dengan pujiannya. Adele, bakatmu sudah cukup untuk meredupkan bintang-bintang. Apalagi pandai besi tingkat khusus. Hanya butuh beberapa waktu sebelum kau mencapai pandai besi tingkat khusus. Saat Richard berbicara, dia melihat prajurit Kalajengking di sampingnya dengan sepasang penjepit besi yang berkilauan. Apakah ini mahakaryamu? Ya, tuanku. Kebanggaan yang intens muncul di wajah Adele saat dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat pada prajurit Kalajengking itu. Itu seperti seorang anak yang memamerkan hasil 100 poin di ujian akhir di depan orang tuanya. Hal yang paling kuat tentang prajurit Kalajengking adalah serangan mereka.
Saya melakukan penelitian serupa pada prajurit Kalajengking menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya dalam mempelajari mumi yang diperban. Dari bagian tubuh tempat mereka mengerahkan kekuatan hingga jangkauan serangan maksimum, daya serang maksimum, dan daya tahan maksimum. Saya mengujinya secara rinci. Setelah percobaan, saya memperkuat penjepit besi mereka sesuai dengan karakteristik prajurit Kalajengking itu. Adele menunjuk prajurit Kalajengking yang bersinar dengan kilau metalik seolah-olah dia menghitung permata keluarganya. Penguatan tidak dapat dilakukan hanya dengan menutupi tubuh mereka dengan baja. Mereka hanyalah prajurit yang mengenakan lapisan kulit besi. Lebih baik membuatkan mereka satu set baju zirah. Dalam proses ini, kita perlu menghitung titik serang, sudut kerusakan pada musuh, dan bahkan kebiasaan menyerang kita sendiri. Setelah percobaan menghasilkan beberapa data yang diperlukan, kita akan merangkum data tersebut. Terakhir, kita akan melakukan fase kedua percobaan, merevisinya, merangkumnya, dan bereksperimen lagi. Siklus ini akan terus berlanjut hingga kita mencapai kondisi ideal. Baru setelah itu penelitian dan pengembangan akan dianggap berhasil. Apa yang dikatakan Andrea membuat Richard sangat memahami pekerjaannya. Ini tampaknya memiliki banyak kesamaan dengan laboratorium modern. Namun, tidak ada yang disebut teknologi tinggi di sini, dan sifat berbagai material juga berbeda. Teknologi sihir dan alkimia merupakan arus utama, era cemerlang. Dengan rasa ingin tahu, Richard membuka panel atribut prajurit Kalajengking. Salah satu keterampilan dengan awalan, ditingkatkan, membuatnya sangat gembira. Penjepit besi kuat yang ditingkatkan peringkat D, ketajaman kedua penjepit meningkat sebesar 70%. Kekuatan ayunan kedua penjepit meningkat sebesar 50%. Saat kait digunakan, properti ledakan diperoleh. Dan baju besi lawan dapat langsung terkoyak. Penjepit besi kuat, kelas D, ketajaman kedua penjepit meningkat sebesar 50%. Kekuatan ayunan kedua penjepit meningkat sebesar 50%. Kontras antara kedua peningkatan itu jelas terlihat. Peningkatan ini memungkinkan prajurit Kalajengking yang sudah kokoh untuk mendapatkan lebih banyak daya lumpuh yang mematikan. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Seharusnya seperti ini. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil 20 inti elemen api dari ruang sistem. Dia menyerahkannya kepada Adele. Setelah pandai besi mengambilnya, dia menjelaskan kegunaannya. Akhirnya, dia berkata, karena kamu dapat memperkuat mumi dan prajurit Kalajengking dengan baja, dapatkah kamu menggunakan inti elemen api ini pada mereka? Inti elemen api, level 1 bintang, karakteristik, item sihir yang dapat menyihir item atau peralatan, memberi mereka kerusakan api. Deskripsi, item yang hanya dapat dihasilkan oleh elemen api. Karakteristik inti elemen api adalah untuk menyihir peralatan dan item. Mengapa itu tidak bisa digunakan pada capit besi prajurit Kalajengking? Prajurit-prajurit ini tidak memiliki persepsi rasa sakit. Jadi mereka tidak dapat dilukai tidak peduli bagaimana mereka memainkannya. Saran aneh Richard dengan hangat mengganggu pikiran Adele. Matanya mulai berbinar, dan dia bersemangat untuk mencoba. Tuhan, aku bisa mencoba. Ide ini sungguh luar biasa. Pandai besi terbaik bahkan bisa menempa senjata dewa. Mungkin, Adele tidak bisa menyihir dengan tangan kosong, tetapi menggunakan bahan untuk peralatan bukanlah masalah baginya. Richard mengangguk sambil tersenyum. Dia menyukai kepribadian Adele yang tidak konvensional. Setelah Adele menerima persetujuan, dia segera mengambil inti elemen api dan membawa prajurit Kalajengking itu ke meja operasi. Richard awalnya mengira hasilnya tidak akan terlihat dalam jangka pendek. Namun, dia dengan cepat tertarik dengan tindakan pandai besi itu. Adele meletakkan inti elemen api itu di lengan prajurit Kalajengking itu. Setelah mengamatinya dengan saksama sejenak, dia mengeluarkan botol kaca bening yang berisi sejumlah besar cairan hijau dari lemari penyimpanan di dekatnya. Kemudian, dia meneteskan 2 tetes ke inti elemen api itu. Mendesis, mendesis. Itu seperti asam sulfat yang menetes ke tanah. Itu mengeluarkan bau yang menyengat. Adele cerdas. Dia meletakkan botol kaca cair hijau dan mengeluarkan botol kaca cair kuning. Mengikuti metode sebelumnya, dia meneteskannya ke inti elemen api. Detik berikutnya, inti elemen api padat meleleh menjadi genangan cairan seperti es dan salju yang bertemu dengan api yang berkobar. Cairan itu mengalir perlahan dan menutupi penjepit besi prajurit Kalajengking. Penjepit besi yang memantulkan kilau metalik itu dengan cepat diwarnai merah.
Area itu seperti tinta merah yang menetes ke dalam genangan bening dan menyebar. Setelah selusin napas, bintik merah besar muncul di capit besi prajurit Kalajengking, yang sangat menarik perhatian. Dengan tatapan tenang Adele, dia terus mengeluarkan inti elemen api kedua dan mengoperasikannya secara berurutan. Dua capit besi prajurit Kalajengking memiliki warna merah yang unik setelah menggunakan hingga 10 inti elemen api. Api yang mengamuk tampaknya telah melonjak pada mereka. Ding gelombang Adele telah menggunakan inti elemen api untuk memperkuat prajurit Kalajengking dengan sukses. Setelah suara peningkatan sistem terdengar, disposisi Richard langsung mengalir. Peningkatan capit besi kuat peringkat D, ketajaman dua capit telah meningkat sebesar 90%. Saat mengayunkan dua capit, itu meningkatkan kekuatan sebesar 50% dan membawa kerusakan elemen api. Saat menggunakan serangan kait depan, itu mendapatkan karakteristik ledakan api. Itu dapat langsung merobek baju besi lawan dan membakar tubuh lawan. Setelah ditingkatkan, penjepit tidak hanya meningkatkan ketajamannya sebesar 20%. Tetapi itu juga memungkinkan serangan prajurit Kalajengking membawa kerusakan elemen api tambahan. Lebih jauh lagi, karakteristik ledakan api juga bisa dikatakan sombong. Setelah dua bala bantuan, prajurit Kalajengking telah berjalan ke arah menjadi monster. Memperkuat prajurit Kalajengking membutuhkan 10 inti elemen api, dan ia memiliki 650 di antaranya di tangannya. Tidak hanya prajurit Kalajengking yang dapat ditingkatkan oleh Adele. Semua pasukan di Twilight City juga bisa. Jika aku tahu ini sangat berguna, aku akan membiarkan penguasa elemen api menukar 500.000 inti. Tidak, aku harus menjalin hubungan bisnis dengan penguasa elemen api di masa depan. Inti elemen api tidak penting, terutama karena aku suka berteman.